Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemirsa yang telah menekan tombol subscribe untuk channel YouTube Bustami Narda Official ini. Dan semoga apa yang telah pemirsa lakukan, apa yang sedang pemirsa niatkan untuk melakukan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, hari ini tanggal 2 September 2023, hari Minggu yang cerah. Kita disuguhi oleh dua acara deklarasi. Satu acara deklarasi atau peresmian pasangan calon dan bacawa pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang di dalamnya ada Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebenarnya ada satu lagi di sana, Partai Demokrat, tetapi Partai Demokrat sebelum pendeklarasian ini menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan menarik dukungannya dari Anies Baswedan. Kita tentu selaku rakyat berharap agar Partai Demokrat kembali masuk ke koalisi ini, karena rakyat tentu sangat berharap kepada Partai Demokrat agar tetap komit dengan perjuangan untuk perubahan kepada yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini ke depan. Selanjutnya, pada hari ini juga ada deklarasi dukungan dari Partai Gelora kepada baca pres Prabowo Subianto yang sebelumnya telah diusung dan didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, dan hari ini menyusul Partai Gelora. Dari dua acara politik ini yang diadakan di dua tempat berbeda, yang untuk deklarasi Anies Caimin berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, sedangkan untuk deklarasi Partai Gelora berlangsung di Jakarta. Keduanya tampak berjalan lancar dalam suasana yang nyaman dan hikmat. Hanya saja satu hal yang ingin kita sampaikan selaku rakyat biasa pada kesempatan ini adalah yang dilakukan oleh baca pres Prabowo Subianto ketika berlangsung deklarasi dukungan dari Partai Gelora kepada Prabowo Subianto.
Apa yang dilakukan oleh Prabowo ini tampaknya belum biasa terjadi untuk acara resmi, acara deklarasi dukungan terhadap bakal calon presiden yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara besar ini selama ini. Apa itu? Dalam acara yang sungguh benar-benar sakral ini, kita melihat ada penampilan dari Prabowo Subianto yang terkesan tidak lazim selama ini. Apa itu? Prabowo Subianto dengan gembiranya berjoget ria yang diapit oleh Ketua Umum DPP Partai Gelora Anies Mata dan Wakil Ketua Umumnya Fahri Hamzah. Prabowo berjoget ria ini kelihatannya ketika wartawan menanyakan kepadanya tentang perginya Caimin ke Anies Baswedan. Agaknya kita yang menonton atau rakyat yang menonton acara ini melalui layar televisi dan mungkin juga hadirin yang ada dalam acara ini yang hadir langsung sedikit terkejut melihat tiba-tiba Prabowo Subianto yang telah berusia di atas 70 tahun ini berjoget ria. Dan ini mengingatkan kembali kepada kita ketika Prabowo yang juga jadi calon presiden berpasang dengan Sandiaga Uno melawan Jokowi Ma'ruf Amin tahun 2019 lalu, yang juga membuat hadirin terkejut. Demikian pula penonton televisi di rumahnya masing-masing juga terkejut ketika Prabowo saat itu dalam suatu kesempatan kampanye yang demikian serius, tiba-tiba dia berjoget. Dan joget yang dilakukan oleh Prabowo hari ini bukan tidak mungkin membuat rakyat juga terkejut dan tercengang. Sebab ini adalah acara untuk proses melahirkan seorang pemimpin bangsa dan negara yang besar, yang berpenduduk sekitar 280 juta. Bukan sedikit. Jadi sahabat BN, kita tentu mohon maaf jika kita katakan bahwa mungkin ada rakyat di Republik ini yang kurang serek, yang kurang nyaman ketika menonton seorang bakal calon presidennya berjoget dalam acara sesakral itu. Kita memang menyadari bahwa Prabowo dalam hal ini mungkin melepaskan kegembiraannya karena sudah demikian banyak partai yang mendukungnya. Apalagi kita tahu Prabowo Subianto
terkesan mendapat dukungan yang demikian serius dari Presiden Joko Widodo. Bisa jadi ini yang membuat baca Pres Prabowo yang telah beberapa kali maju sebagai calon presiden dan pernah satu kali menjadi calon wakil presiden, melihat joget Prabowo ini sepertinya mengesankan bagi kita. Di satu sisi Prabowo berjoget ria, meluapkan kegembiraannya karena mendapat dukungan dari banyak partai dan juga dari Presiden Joko Widodo. Sedangkan di sisi lain, rakyat sekarang sedang merasakan pahitnya hidup karena terkena PHK, karena harga-harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, karena korupsi masih saja bagaikan menjamur, dan karena indeks demokrasi kita yang menurun. Tetapi kita tentu yakin dan mudah-mudahan tidak ada kaitannya antara joget ria Prabowo ini dengan kondisi yang kita sebutkan tadi. Sahabat BN, itu saja. Semoga pada pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun 2024 ini, Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar memimpin rakyat sepenuh hati, yang benar-benar mencintai rakyatnya sepenuh hati, yang benar-benar bisa menyelami perasaan dan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu